Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya yaitu tentang complex sentence atau kalimat kompleks. Sebelumnya sudah pernah kita bahas materi tentang simple sentence atau kalimat sederhana dan juga compound sentence atau kalimat majemuk. Kita akan membahas apa itu complex sentence atau kalimat kompleks. Sebelumnya kita akan mengingat untuk kalimat sederhana atau simple sentence yaitu kalimat yang mengandung satu subjek dan predikat. Sedangkan untuk compound sentence atau kalimat majemuk ini adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih kalimat sederhana dan juga ditambah dengan coordinating conjunction atau kata penghubung koordinasi. Di antaranya ada or, and, but, nor. Seperti itu. Nah, sekarang tentang complex sentence atau kalimat kompleks. Nah, apa itu kalimat kompleks atau complex sentence? Di sini dalam kalimat yang kompleks ini memiliki satu induk kalimat atau independent clause ya, dan juga satu atau lebih anak kalimat atau dependent clause ya. Jadi independent clause ini adalah induk kalimat. Nah, kalau dependent clause ini adalah anak kalimat, di mana independent clause atau induk kalimat ini bisa berdiri sendiri, sedangkan untuk dependent clause atau subordinate clause ini anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke, kita lihat dalam kalimat ya di sini. If you can name the author of the Gettysburg Address, you can name one of America's largest insurance companies. Jika Anda dapat menyebutkan nama penulis alamat Gettysburg, maka Anda dapat menyebutkan salah satu perusahaan asuransi yang terbesar di Amerika. Ini ya. Nah, kita lihat di sini independent clause-nya atau induk kalimatnya yaitu you can name one of America's largest insurance companies. Ini induk kalimatnya. Sedangkan untuk anak kalimatnya atau dependent clause-nya, if you can name the author of the Gettysburg Address. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi, independent clause-nya, you can name one of America's largest insurance companies. Sedangkan anak kalimatnya, if you can name the author of the Gettysburg Address. Nah, kemudian dalam kalimat kompleks ini juga di mana kalimat kompleks ini kalimat yang memiliki dua atau lebih subordinate clauses atau memiliki dua atau lebih anak kalimat di samping induk kalimatnya. Sekarang kita akan menganalisa tentang kalimat kompleks ini sehingga kita bisa terbiasa dengan bentukan dari kalimat tersebut ya. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas kalimat kompleks yang berisi dua anak kalimat atau dua subordinate clauses. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Whenever he heard the question, the old man who lived in the house answered that. Oke, kita analisa di sini ada satu induk kalimat dan dua anak kalimat. Ya, di sini induk kalimatnya yaitu di sini ya, the old man answered. Ya. Pria tua itu atau orang tua itu menjawab. Ini termasuk induk kalimat. Kemudian untuk anak kalimatnya yang pertama di sini ada whenever he heard dan juga who lived in that house. Ya. Setiap kali dia mendengar, itu anak kalimatnya, dan juga siapa yang tinggal di rumah itu. Nah, ini anak kalimatnya ya, dan anak kalimat tentunya akan bergantung kepada induknya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ketika hanya whenever he heard, maka kalimat tersebut tidak utuh.
Begitupun kalau misalkan who lived in that house saja, maka kalimat tersebut tidak utuh. Ya, oke, seperti itu. Baik, ini yang pertama, jadi kalimat kompleks yang mengandung 2 anak kalimat. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks yang mengandung 3 anak kalimat. Kita lihat di sini. Whenever he heard the question, the old man who lived in that house answered that the earth is flat. Oke, di sini di kalimat ini ternyata ada 3 anak kalimat dan 1 induk kalimat. Oke, di sini yang pertama untuk induk kalimatnya, the old man answer, ya. The old man answer, ya. Itu induk kalimatnya. Sedangkan untuk anak kalimatnya, whenever he heard, ya, setiap kali dia mendengar. Dan juga induk kalimat anak kalimat yang kedua, who lived in that house, siapa yang tinggal di rumah itu. Itu anak kalimat yang kedua. Dan anak kalimat yang ketiga yaitu that the earth is flat, bahwa bumi itu datar. Nah, seperti biasa, anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga ketika hanya terdapat whenever he heard saja, atau who lived in that house saja, atau that the earth is flat saja, maka kalimat tersebut tidak utuh. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga di sini untuk kalimat kompleks yang terdapat 4 anak kalimat atau terdapat 4 subordinate clauses. Oke, kita dilihat di sini contoh kalimatnya. I know a man who believed that if a man were permitted to make the ballad, he need not care who made the laws of the nation. Ya, saya mengenal seorang pria yang percaya bahwa jika seorang pria diizinkan untuk membuat balada, maka dia tidak perlu atau tidak harus, ya, peduli, ya, siapa yang membuat hukum negara. Seperti itu. Nah, kita bahas dari kalimat ini atau kita analisa, ada 4 anak kalimat dan 1 anak kalimat dan 1 induk kalimat. Berarti terdapat 5 klausa. Yang satunya induk kalimat, yaitu ya I know a man, ya, aku mengenal seorang pria. Kemudian untuk anak kalimat yang pertama, who believes, siapa yang percaya atau yang percaya. Kemudian that he need not care, ya, bahwa dia tidak peduli atau tidak harus peduli. Kemudian anak kalimat yang ketiga, who made the laws of the nation, siapa yang membuat hukum negara. Dan juga if a man is admitted to make the ballads, ya, jika seorang pria mengaku membuat balada. Nah, ini 4 anak kalimat dan 1 induk kalimat. Ya, oke. Nah, kemudian biasanya dalam kalimat kompleks ini juga disisipi atau ditambah oleh adjective clause. Kita lihat contohnya, misalkan ya contoh yang pertama ya. The house that we like is Victorian. Ya. Rumah yang kami sukai adalah Victorian atau rumah yang bergaya Victorian. Kita bahas di sini ada induk kalimatnya dan juga anak kalimatnya. Ya. Induk kalimatnya yaitu di sini the house is Victorian. Rumah tersebut bergaya rumah Victorian. Sedangkan untuk anak kalimatnya atau dependent clause-nya ini berupa adjective clause. Ya, yaitu that we like, yang kami sukai. Oke, seperti itu ya. Jadi ini that we like termasuk ke dalam anak kalimat atau dependent clause, dan dependent clause dari that we like ini termasuk ke ranah adjective clause.
Oke, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, the man who asked for your address is my lecturer. Oke, di sini kurang R. Jadi, orang yang menanyakan alamat kamu itu adalah dosen saya. Saya ulangi, orang yang menanyakan alamatmu adalah dosen saya. Nah, kita bahas induk kalimatnya di sini, the man is my lecturer. The man is my lecturer. Ya. Pria itu adalah dosen saya. Kemudian anak kalimatnya yaitu who asked for your address. Ya. Yang menanyakan alamatmu. Nah, ini yang menanyakan alamatmu adalah anak kalimat yang termasuk ke dalam adjective clause. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga kalimat kompleks yang disisipi atau yang diikuti oleh adverbial clause, ya, atau klausa adjektif. Klausa adverbial, ya. Nah, misalkan di sini dicontoh, ya. Mario put the stick on the grill when the charcoal was burning evenly. Ya. Mario menaruh stick di atas panggangan ya ketika atau saat orang sudah ketika arang sudah terbakar dengan merata. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini klausa atau induk kalimatnya di sini ya, independent clause-nya yaitu Mario put the stick on the grill. Ya. Mario menaruh stick di atas panggangan. Kemudian untuk anak kalimatnya ya, when the charcoal was burning evenly, ketika arangnya sudah terbakar merata. Dan when the charcoal was burning evenly ini termasuk adverbial clauses, ya, klausa keterangan, ya, keterangan waktu ketika. Oke. Baik. Kemudian yang contoh kedua, Ben couldn't open the door because the handle was broken. Ben tidak bisa membuka pintu karena gagangnya patah. Nah, di sini dalam hal ini independent clause-nya atau induk kalimatnya adalah Ben couldn't open the door. Sedangkan untuk anak kalimatnya atau independent clause-nya ya, because the handle was broken, karena pegangannya rusak atau patah. Ya. Nah, di sini because the handle was broken ini termasuk ke dalam adverbial clause. Ya, kata keterangan untuk alasan, ya, reason. Oke. Adverbial clause. Nah, kemudian ada juga kalimat kompleks yang disisipi atau yang ditambah dengan noun clause. Kita lihat di sini contohnya. Oke, sebentar, di sini perlu kita ketahui dulu ya bahwa untuk subordinate clause yang terdapat noun clause atau yang berisi atau mengandung noun clause ini, maka di sini termasuk jenis klausa yang berfungsi sebagai kata benda ya. Oke, kita lihat dalam contoh kalimatnya. Max's decision was that he would wear a tuxedo. Keputusan Max adalah bahwa dia akan memakai tuxedo. Nah, induk kalimatnya atau independent clause-nya adalah Max's decision was. Ya.
Max's decision was. Sedangkan untuk anak kalimatnya, that he would wear a tuxedo. Ini adalah anak kalimat yang termasuk ke dalam noun clause, bahwa dia akan memakai tuxedo. Ya, ini adalah anak kalimat yang mengandung noun clause atau yang berisi noun clause. Contoh yang lain, Sally did not pay much attention to what she read. Sally tidak terlalu memperhatikan apa yang dia baca. Maka induk kalimatnya atau independent clause-nya, Sally did not pay much attention. Sally did not pay much attention. Nah, untuk anak kalimatnya atau dependent clause-nya, ya, what she read. Apa yang dia baca. Ya, what she read. Ini anak kalimat, dan what she read dalam hal ini masuk ke dalam noun clause. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Berkaitan dengan kalimat kompleks yang tadi terdiri dari atau yang disisipi oleh adjective clause, adverbial clause, dan juga noun clause. Selanjutnya kita akan membahas latihan tentang complex sentence atau kalimat kompleks di sini. Nah, perintahnya di sini, pilihlah apakah kalimat-kalimat tersebut di bawah ini termasuk kalimat sederhana, kalimat majemuk, atau kalimat kompleks. Ya, baik, di sini perintahnya kita diminta untuk memilih apakah kalimat tersebut termasuk kalimat sederhanakah, kalimat majemukkah, atau kalimat komplekskah. Ya, oke. Dalam hal ini kita juga sudah membahas 3 jenis kalimat ya, kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Oke, saya akan berikan satu jawaban. Untuk jawaban lainnya silakan nanti dikerjakan sendiri ya. Oke, kita akan bahas nomor 1 saja. Di sini, the teacher walked into the classroom, greeted the student, and took attendance. Oke, kita analisa di sini. The teacher walked into the classroom. Kemudian greeted the student and took attendance. Kita lihat di sini ada koma ya, dan juga ada and. Kita tahu bahwa and termasuk coordinating conjunction, kata penghubung koordinasi. Nah, berarti yang ada ciri-ciri coordinating conjunction ini, dan juga lihat di sini ada 3 kata kerja. Ada walked, ada greeted, dan juga ada took. Ya. Oke. Dalam hal ini, pengertian ini yang terdapat compound predicate itu adanya dalam pembahasan compound sentence. Ya. Jadi, atau kita beri kesimpulan untuk jawaban nomor 1 adalah termasuk ke dalam kalimat compound sentence atau kalimat majemuk. Ya. Oke. Jadi kalimat nomor 1 termasuk ke dalam ciri-ciri kalimat majemuk. Sehingga jawabannya adalah yang B. Baik. Untuk nomor 2 dan nomor 3, 4, 5, 6 silahkan diisi sendiri sebagai latihan ya. Oke. Baik, pembahasan untuk kalimat kompleks sudah kita bahas, dan juga latihan di sini juga sudah saya kasih jawaban nomor 1, dan sisanya silahkan dikerjakan sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa difahami dan dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.